Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bantu tutup mic. Siapa yang baca, dia yang saja buka mic. Insyaallah hari ini kita mulai buku Durusul Lughatul Arabiyah. Durusul Lughatul Arabiyah jilid 1. Oke. Penjelasan tanda, simbol dan istilah gramatikal di bahasa Arab. Siapa yang boleh baca? Siapa yang nak baca ini? Angkat tangan saja. Oke. Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Panduan Durusul Lughah Al-Arabiyah. Penjelasan tanda, simbol, dan istilah gramatikal. Vokal pendek. Terdapat 3 bunyi vokal dalam bahasa Arab. 1. Fathah adalah tanda vokal yang menandakan A. 2. Kasrah. Kalau sound ini A. A. Ya. Ini simbol ini alamat fathah. Ini alamat Iya, fathah. Fathah ada di atas. Oke. Dan kasrah? 2. Kasrah adalah tanda vokal yang menandakan I. Oke. Ini kasrah ada di bawah. Kasrah selalu ada di bawah atau kadang-kadang ada atas juga. Atas tapi bawah syadda. Seperti ini. Ini pun kasrah juga. Oke. Yang nomor 3? Nomor 3, dhammah adalah tanda vokal yang menandakan U. Tandakan U. Ini ada dhamma. Dhamma pun ada di atas. Kasrah ada di bawah. Fathah dan dhamma ada di atas huruf. Ini ada 3 alamat. 3 simbol pendek, vokal pendek. Kalau kita baca, kita tak baca panjang. Kita baca pendek saja. A, I, U. Seperti ini. A, I, U. Tak boleh panjang. Kalau vokal panjang ada di bawah. Vokal panjang ada di bawah. Untuk membentuk huruf vokal panjang, fathah, kasrah, dan dhamma. Ditambahkan dengan huruf sebagai berikut. Kalau fathah. Kalau ada fathah, dengan menambahkan alif, ta, ja, ba. Seperti ini. Ba. Ini ada ba kan? Ini ada ba. Kita tambah alif. Ini jadi ba. Ini ada jim. Ini ada jim. Ja. Kita tambah alif. Ini jadi ja. Ini ada ta. Kita tambah alif. Itu jadi ta. Kita panjangkan sedikit. Double sound. Kita panjang ba, ja, ta, seperti ini. Kalau atas
Yang ini vokal pendek. A, U, I. Tapi ini ba, ja, ta. Ini A. Terus nomor 2 kasra. Kasra dengan menambahkan yi. Kalau ada di kasra, huruf kita tambah yi. Seperti ti. Ini kita tambah ti. Tambah yi. Ji. Dengan kasra, kita tambah yi. Bi. Kalau ada kasra, kita tak boleh tambah alif. Kita tak boleh tambah waw. Dengan kasra, kita tambah yi. Seperti kitabi. Buku saya. Ini yang bi. Ba ada kasra. Tambah kita itu yi saja. Dan kalau ada dhamma. Kalau ada dhamma. Menambahkan waw pada huruf berharakat dhamma. Tu. Kalau ta ada dhamma, kita tambah waw. Kalau jim ada dhamma, kita tambah waw. Kalau ba ada dhamma, kita tambah waw. Ini pun sama saja. Kalau ta ada kasra, kita tambah ya, yi. Kalau jim ada kasra. Jim ada kasra. Kita tambah yi. Kalau ba ada kasra. Ba ada kasra. Kita tambah yi. Ada bawah ada 2 itu dot. Oke. Yang terus Dalaman buku ini vokal yang dibaca panjang ditulis dengan 2 cara, yaitu kita double sound seperti ini, double I, double I, W atau kalau ada seperti ini. Ini ada A, panjangkan sedikit, A, double sound. Kalau ini atas ini ada alamat ini, simbol ini. Ini pun ada vokal panjang. Kita baca A, tambahkan sound saja 2 kali. Kalau ini dhamma U. Ini pun boleh juga. Ini pun sama saja. Ini vokal panjang. Kalau I pun sama saja. Kalau seperti ini, kita panjangkan. Ada 2, ini pun double vowel atau vokal yang panjang. Ini vokal yang panjang juga. Dan tanda ortografik, sukun adalah tanda. Ini ada tanda sukun. Sukun kalau huruf tidak harakat. Yang menunjukkan tidak adalah vokal. Tahta. Ini ha, sini ada sukun. Ta ada fathah dan ta ada fathah, ha tidak harakat. Ha ada sukun. Tahta. Ini ada alamat atau simbol sukun. Yang nomor 2 syadda adalah tanda. Syadda seperti ini. Ini ada syadda. 2 kali. Yang menunjukkan pengulangan huruf. Marara. Ini ada marara. Ra ada di sini 2 kali. Ra ada sini 2 kali. Ra. Kita cuma tambah syadda saja. Marra. Ini jadi marra. Tahu saya tulis
ra dua kali, kita tambah syadda, marra. Dan tanwin. Tanwin ini ada dua harakat. Ini ada tanwin, satu waw dan tambah satu waw lagi. Ini fathah, dua kasrah, dua fathah. Kalau kasrah, dua kasrah. Ini ada tanwin. Mana kita guna tanwin? Dalam bahasa Arab, kata benda dan kata sifat adjektif dapat berupa indefinite, nakira, indefinite, nakira. Nakira itu umum atau definite ma'rifah khusus tertentu. Kalau nakira itu umum. Yang definite ma'rifah untuk khusus tertentu. Sebagian besar kata benda dan adjektif yang bersifat nakira berharkat tanwin. Kalau nakira ism atau bersifat, dia ada tanwin. Waladun, dal sini ada tanwin. Waladun, pada huruf terakhir misalnya waladun. Waladun sini ada dua dhamma. Waladun. Kalau nakira, kalau indefinite, kalau umum. Ism atau adjektif, kalau umum dia ada pakai tanwin. Huruf terakhir. Pada huruf terakhir ada tanwin. Waladun, kitabun, babun, baitun, kalamun. Ini semua ada ism nakira. Semua ada ism nakira. Tanwin dengan fathah. Kalau tanwin dengan fathah, kita tulis seperti ini. Tanwin ada di atas, fathah ada di atas. Dengan kasrah ditulis sini. Dua kasrah. Dengan dhamma, dhamma tulis atas. Ini ada dhamma, tanwin. Dan alif ditambahkan pada tanwin. Alif ditambahkan pada tanwin dengan fathah. Seperti waladan. Kalau ada tanwin, fathah. Kalau ada tanwin, fathah, waladan. Kita tambah alif. Tapi alif ini kita tak baca. Alif ini kita tak baca. Cuma tambah saja. Waladan. Dengan tanwin dhamma tak boleh tambah alif. Dengan tanwin kasrah tak boleh tambah alif. Cuma dengan tanwin fathah boleh tambah alif. Waladan, kitaban, baitan, kalaman. Kita semua tambah alif. Tapi kalau ada tatanis, huruf yang akhir ada tatanis. Ta ini. Seperti ini. Kalau ada ta, kita ta tambah alif. Alif tak boleh tambah. Zahratan. Ini zahratan. Mad. Tanda yang disebut mad adalah tanda yang diletakkan di atas alif jika bunyi alif dipanjangkan. Contohnya penulis ab. Ab ini ada dua alif. Ab ini ada dua alif. Al ini ada dua alif. Dua alif ab dan bukan ditulis al. Tapi kita tak tulis seperti ini.
Kita tak tulis seperti ini. Kita ini 2 alif is equal to madda. Kalau ada 2 alif, kita tulis 1 alif, tapi atas bagi alamat madda. Itu pun kita panjangkan. Kita baca 2 kali. Panjangkan sedikit. Definite article ism marfa. Dalam bahasa Arab, kata benda dan kata sifat bisa berbentuk definite marfa, tertentu, atau indefinite nakira, tak tentu. Sebagian besar kata seperti ana laki-laki waladun. Waladun ini ada nakira, indefinite. Umum, berharkat tanwin. Kalau ism akhirnya berharkat tanwin, ini ada ism nakira. Waladun. Pada huruf terakhir ada tanwin, ini ada alamat ism nakira. Kalau dari ism nakira, macam mana kita boleh buat ism marfa? Yang tertentu macam mana boleh buat khusus? Kata benda dan kata sifat yang berbentuk ma'rifah diawali dengan partikel alif dan lam. Partikel alif dan lam. Kita tambah alif lam. Diawali dengan partikel alif lam. Al-waladu. Sini nampak al-waladu. Waladun ada sekarang diawali dengan al-waladu. Ini sudah ma'rifah. Alif lam yang disebut adatut tarif. Ana laki-laki itu. Ana laki-laki itu. Ini sudah ma'rifah. Al-waladu. Tanwin sudah hilang. Tanwin sudah hilang kalau ada alif lam. Kalau ada alif lam, kita tak boleh guna tanwin. Kalau ada tanwin, kita tak boleh guna alif lam. Sekali lagi, kalau ada tanwin, kita tak boleh guna alif lam. Kalau ada alif lam, kita tak boleh guna tanwin. Apabila kata diawali dengan alif lam, maka dia tidak boleh memilih harakat tanwin. Dia huruf terakhir. Apabila kata diawali dengan alif lam, maka dia tidak boleh memilih harakat tanwin di huruf terakhir. Oleh kerana itu, waladun adalah seorang anak laki-laki. Artinya, waladun adalah seorang anak laki-laki. Seorang siapa tidak tahu. Siapa-siapa pun ada. Ini nakira. Seorang siapa? Tak tahu. Mana? Tak tahu. Sedangnya al-waladu. Tanpa tanwin. Al-waladu tanpa tanwin. Berarti anak laki-laki itu. Tanwin sudah hilang. Ini sudah ma'rifah, sudah khusus. Maksudnya anak laki-laki yang telah diketahui. Dan 4, apabila alif lam diletakkan di awal sebuah kata yang dimulai dengan huruf-huruf berikut, maka lam pada alif lam tidak dilafalkan. Sebaliknya huruf tersebut menjadi syaddah. Oke. Keempat. 14 huruf. Kalau syaddah ini ada hurufus syamsiyah. Hurufus syamsiyah dan huruful kamariyah. Ini yang nanti kita baca. Ada yang buku nanti kita baca di sana. Bab nomor
3. Dalam bahasa Arab terdapat 3 khusus penharakatan at-tashkil atau asyakal, yaitu berakhirnya dhamma, waladun, al-waladu. Kalau ism akhirnya ada dhamma, walaupun tanwin atau satu dhamma, ini ada marfu. Kita panggil marfu. Nominative case, berakhirnya dhamma. Haraf yang berakhir kalau ada dhamma, ini ism marfu, nominative. Kalau berakhirnya fatha, berakhirnya ada fatha, kita panggil mansub. Ini jadi mansub. Accusative case, waladan, al-walada. Kalau akhirnya ada fatha, ini jadi mansub. Apa yang enggak ada mansub, nanti kita belajar dalam buku ini. Yang nomor 3, berakhirnya kasrah. Kalau huruf yang berakhir ada kasrah, ini ada majrur. Kita panggil majrur. Genitive case, waladin, al-waladi. Ini semua ada kasrah sini. Waladin, al-waladi. Ini majrur. Kalau dhamma marfu, kalau fatha mansub, kalau ada kasrah, ini majrur. Setiap kata dapat memilih ketiga akhirnya ini dhamma, fatha atau kasrah. Setiap kata dapat memilih ketiga akhirnya ini dhamma, akhirnya kalau ada dhamma, fatha atau kasrah. Tergantung dari posisi kata dalam kalimat. Apa yang ada posisi dalam kalimat nanti insya Allah kita belajar. Dan gender. Kata benda atau ism dalam bahasa Arab dapat berjenis maskulan atau feminin. Ism atau adjektif. Dua-dua ada masculine, ada feminin juga. Masculine atau feminin sebagian besar kata benda yang tidak disertai dengan ta marbuta. Ini ada ta marbuta. Kalau ism akhirnya ada ta marbuta, ini ada alamat muannas feminin. Ini ada muannas atau feminin. Perempuan. Kalau senang, oke, ini ada feminin. Ta marbuta menunjukkan bahwa benda tersebut maskulan. Sejumlah besar kata benda dan kata sifat dapat dibantu menjadi feminin dengan menambah akhirnya ta marbuta. Kalau kita tambah ta marbuta ini ta marbuta kita tambah, ini jadi muannas, jadi feminin. Akhirnya dengan menambahkan akhirnya ta marbuta, ini jadi muannas. Maskulan disebut muzakkar, maskulan kita panggil muzakkar. Muzakkar. Dan di feminin disebut muannas. Muannas. Oke. Yang ini kita dalam pelajaran yang satu, kita hari ini belajar haza. Haza, ma haza. Haza sarirun, man haza. Ini yang hari ini insya Allah kita belajar. Haza ada apa?
Haza adalah kata tunjuk. Haza adalah kata tunjuk ism isyarat untuk mufrad tunggal. Haza adalah kata tunjuk ism isyarat untuk mufrad tunggal. Muzakkar laki-laki, dekat. Untuk dekat, bukan untuk jauh. Kalau untuk jauh kita tak boleh pakai haza. Untuk dekat. Kalau kita mau menunjukkan dekat, kita guna haza. Haza adalah tunjuk ism isyarat untuk mufrad tunggal muzakkar laki-laki dekat. Dan digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berakal dan tidak berakal. Untuk berakal dan tidak berakal, untuk dua-dua kita boleh guna ismul isyarat haza. Untuk berakal, haza rajulun. Haza rajulun. Rajulun seorang laki-laki. Rajulun seorang laki-laki. Laki-laki or itu ada berakal. Rational being. Ini seorang laki-laki. Haza rajulun. Ini seorang laki-laki. Haza ini. Haza ismul isyarah untuk dekat. Kita guna sini untuk berakal untuk laki-laki. Ini seorang laki-laki. Haza waladun. Waladun anak laki-laki. Waladun anak laki-laki. Anak laki-laki itu pun berakal. Ini anak laki-laki. Haza ma'ani haza ini. Ini anak laki-laki. Haza syaikhun. Haza syaikhun. Syaikhun orang tua. Syaikhun orang tua. Ini orang tua. Dan untuk tidak berakal. Tidak berakal. Haza kitabun. Untuk tidak berakal pun kita guna haza. Haza kitabun, ini buku. Ini buku. Buku tidak punya akal. Haza babun. Haza babun, ini pintu. Babun, pintu. Haza kalamun, ini penna. Penna pun tidak punya akal. Tidak berakal. Satu lagi, kalau kita guna haza ismul isyarah. Kita guna haza ismul isyarah. Dan ism berikut haza ini sudah jadi mu'arfa, definite. Walaupun ini punya tanwin. Walaupun kitabun ada punya tanwin, tapi kerana haza ini sudah jadi mu'arfa, definite. Haza kitabun. Ini buku. Kita kan tahu buku yang mana. Ini buku. Ini sudah jadi mu'arifah, definite. Kalau cuma kitabun. Kalau cuma kitabun, ini nakira, indefinite. Kalau berikut, itu ismul isyarah, ini sudah jadi mu'arifah, definite. Ini buku, ini pintu, ini pena, ini semua sudah jadi mu'arifah. Dan ma haza. Ma juga, ma ism istifham, kata tanya. Ma ada kata tanya. Kalau mau tanya, kita guna ma. Untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Tidak berakal.
kita guna ma haza, apa ini? Ma haza, apa ini? Haza kalamun, ini pen. Kita mau tanya tentang pen, pen tidak berakal, kita guna ma. Ma haza, haza kalamun. Apa ini? Ini pena. Ma haza, apa ini? Haza kitabun, ini buku. Ma haza, apa ini? Haza babun, ini pintu. Kita ma guna untuk tidak berakal. Ma haza, haza waladun, ini salah. Untuk berakal kita tidak boleh, kalau mau tanya tidak boleh pakai ma. Ma haza, haza waladun. Apa ini? Ini anak laki-laki. Ini salah. Kalau ini salah. Apa yang kalau untuk berakal, apa yang kita guna? Kita guna man haza. Siapa ini? Kita tak boleh guna ma. Kita guna man haza. Siapa ini? Nanti di bawah belajar. Ma haza, haza rajulun. Apa ini? Ini orang laki-laki. Ini yang salah. Tak boleh seperti ini. Haza sarirun. Juga hamzah istifham. Hamzah istifham adalah huruf yang digunakan untuk bertanya. Kalau kita mau tanya, kita guna haza sarirun. Apakah ini sarirun? Apa itu? Tempat tidur. Haza sarirun. Apakah ini tempat tidur? Artinya itu apakah? Artinya apakah? Kalau kita mau jawab, kita guna na'am, ya. Kalau kita mau jawab tidak, kita guna la. Haza sarirun, apakah ini tempat tidur? Na'am haza sarirun, ya, ini tempat tidur. Kalau jawab, kita guna na'am, ya. Haza sarirun, ini tempat tidur. Haza rajulun, apakah ini seorang laki-laki? Na'am haza rajulun, ya, ini seorang laki-laki. Kalau kita mau jawab yang tidak, haza kursiyun, apakah ini kursi? La, tidak, bukan. Tidak pun boleh juga, bukan pun boleh juga. Haza kursiyun, la, haza sarirun, bukan. Ini tempat tidur. Tidak, ini tempat tidur. Haza waladun, apakah ini seorang anak laki-laki? La, tidak. Haza rajulun, ini seorang laki-laki. Dan akhirnya kita guna man. Man kata tanya. Man juga kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Ma kita guna untuk sesuatu yang tidak berakal. Man kita guna untuk yang berakal. Man haza, siapa ini? Man haza, siapa ini? Haza tabibun, ini dokter, ini seorang dokter. Haza tabibun, ini seorang dokter. Man haza, siapa ini? Haza waladun, ini anak laki-laki. Man haza, siapa ini? Haza talibun, ini siswa. Siapa ini? Ini seorang siswa, seorang pelajar. Man haza, siapa ini? Haza kalamun, ini pena. Ini tak boleh guna, ini salah. Kalau isam tidak berakal, kita tidak boleh guna man. Man haza, haza kalamun, ini salah.
Man haza kitabun, ini salah. Sini kita mau pakai ma. Ma haza. Ma haza kalamun. Man haza kitabun. Haza tabibun, apakah ini dokter? Naam haza tabibun. Kalau kita mau jawab, haza tabibun, apakah ini dokter? Naam haza tabibun. Ya, ini seorang dokter. Haza kalbun, apakah ini anjing? Naam haza kalbun. Ya, ini anjing. Haza talibun, apakah ini siswa? La, tidak. Haza tabibun. Ini dokter. Haza kitun, apakah ini kucing? Kitun kucing. Apakah ini kucing? La, tidak. Haza kalbun, ini anjing. Ini yang hari ini sampai sini saja. Insyaallah besok kita mulai pelajaran 1 dari buku. Ada yang mau tanya apa-apa, boleh tanya. Besok kita insyaallah kita mulai dari sini. Tidak orang yang mau tanya apa-apa. Semua sudah jelas. Oke. Alhamdulillah. Insyaallah nanti besok kita sambung lagi. Ilal liqai ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.